Halo Pak Hanif dan teman-teman semua, perkenalkan kami dari kelompok 4. Sebelum kami memulai video presentasi kami, izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama ada saya sendiri, Devania Helena dengan NIM 43. Selanjutnya ada Aldo Ferdiansyah dengan NIM 45. Selanjutnya ada Latifah Rahma Astuti dengan NIM 46. Selanjutnya ada Nevi Ainur Rahma dengan NIM 49. Dan yang terakhir ada Natasha Fiona dengan NIM 68. Di dalam kesempatan kali ini, kelompok kami akan membahas materi tentang the effect of coal using human health and the environment. Dan berikut ini adalah outline dari materi kami. Yang pertama, kami akan membahas tentang kandungan pada batu bara yang meliputi karakteristik CCR volume tinggi dan rendah, lalu karakteristik produk pembakaran batu bara. Lalu yang kedua, kami akan membahas tentang pengolahan limbah batu bara yang meliputi gas, fly ash, dan air tambang batu bara dan CBM. Lalu yang ketiga, kami akan membahas tentang efek batu bara bagi kesehatan manusia yang meliputi paru-paru, sistem imun, jantung, dan otak. Lalu selanjutnya yang keempat, kami akan membahas tentang efek batu bara bagi lingkungan yang meliputi polusi udara, polutan organik, polutan anorganik, polusi air, alkalitas, kontaminan logam berat, drainase tambang asam, polusi tanah, kerusakan kontur permukaan tanah, penambangan permukaan, penambangan bawah tanah. Lalu yang kelima, kami akan membahas tentang reklamasi bekas tambang batu bara yang meliputi konservasi topsoil, penataan lahan, pengelolaan sedimen dan pengendalian erosi, penanaman cover crop, penanaman tanaman pioner, dan penanggulangan logam berat. Lalu untuk pembahasan materi pertama akan dibawakan oleh Natasha. Oke, untuk materi yang pertama kita akan membahas tentang kandungan pada batu bara. Batu bara adalah batuan karbonat yang berbentuk padat dengan warna coklat tua sampai kehitaman. Batu bara sendiri merupakan sumber energi terbesar di bumi. Nah, ketergantungan pada batu bara sebagai pembangkit listrik secara bersamaan telah meningkatkan produksi limbah, baik dalam volume tinggi maupun volume rendah. Residu pembakaran batu bara atau yang kita kenal dengan CCR atau Coal Combustion Residue menyumbang setidaknya 90% limbah pembakaran bahan bakar fosil ke lingkungan. Di samping CCR, tentunya dalam proses pembakaran batu bara juga menghasilkan produk atau yang kita kenal dengan CCP atau Coal Combustion Product. Produk pembakaran batu bara merupakan produk sampingan yang dihasilkan dari pembakaran batu bara di pembangkit listrik tenaga batu bara. Di slide ini kita akan membahas coal combustion residue atau limbah dengan volume tinggi. Ada 5 limbah yang akan kita bahas. Yang pertama adalah abu atau fly ash. Abu atau fly ash adalah residu partikulat yang dikumpulkan di perangkat kontrol emisi. Untuk konstituennya sendiri berupa arsen, kadmium, kromium, koper atau tembaga, lead atau timah, serta elemen volatil lainnya. Yang kedua adalah abu bawah dan kerak atau bottom ash. Bottom ash adalah sisa butiran halus dan kasar yang tertinggal di boiler setelah pembakaran. Untuk konstituennya berupa arsen, kadmium, kromium, tembaga, dan timah. Dan yang ketiga adalah limbah desulfurisasi gas buangan atau scrubber sludge. Merupakan sisa butiran halus yang dihilangkan dari tumpukan dengan menambahkan bubur batu kapur ke aliran buang. Konstituennya berupa fly dan bottom ash, seringkali diperkaya dengan garam, CaS, dan karbonat. Yang keempat adalah limbah fluidized bed boiler atau FBB. Merupakan residu bercampur abu yang dihasilkan dari percampuran batu kapur dan batu bara dalam tungku di atas unggun terfluidisasi udara. Konstituennya sendiri adalah abu dengan CaS dan garam karbonat. Yang terakhir adalah abu gasifikasi batu bara. Merupakan limbah yang dihasilkan dari konversi batu bara menjadi bahan bakar gas dan cair, dan mirip dengan fly ash tetapi mengandung proporsi yang lebih tinggi dari materi partikulat kasar. Untuk konstituennya sendiri adalah abu, besi sulfida, dan asam.
Selanjutnya kita akan membahas tentang limbah dengan volume rendah. Di sini ada 5 limbah yang akan kita bahas. Yang pertama adalah pemanas udara atau pencucian presipitator perairan. Limbah ini adalah limbah yang dihasilkan dari pencucian fly ash dengan tekanan tinggi, pemanas udara, dan presipitator. Untuk konstituennya sendiri adalah abu. Yang kedua adalah limbah kimia pembersih boiler, merupakan air limbah yang dihasilkan dari timbangan tabung boiler, di mana konstituennya adalah abu, pelarut, dan inhibitor korosi. Yang ketiga adalah blowdown boiler, merupakan air dengan kemurnian rendah karena resirkulasi terus-menerus selama produksi uap. Nah, untuk konstituennya adalah mineral terlarut, fosfat, dan hidrazin. Untuk limbah yang keempat adalah blowdown menara pendingin, merupakan air dengan kemurnian rendah secara berkala yang dikeluarkan dari pendinginan sistem. Untuk konstituennya adalah mineral terlarut, senyawa anti-fouling, dan anti jamur. Nah, untuk limbah yang kelima adalah limpasan tumpukan batu bara, merupakan aliran limbah akibat pengendapan di gudang timbunan batu bara. Untuk konstituennya adalah elemen jejak, PAH, asam atau batu bara bituminus atau senyawa alkali, yaitu batu bara subbituminus. Slide sebelum-sebelumnya kita sudah membahas CCR atau coal combustion residue. Nah, untuk di slide ini kita akan membahas 5 CCP atau coal combustion product. Yang pertama adalah abu halus. Jadi, abu halus yang dihasilkan di pembangkit listrik tenaga batu bara dan biasa dikumpulkan menggunakan alat pengendap elektrostatis. Abu ini biasa kita kenal sebagai fly ash atau dikenal juga sebagai pulverized fuel ash atau PVA di beberapa negara, dan sekitar 85% abu yang dihasilkan adalah abu terbang. Yang kedua adalah abu bawah. Nah, abu ini adalah abu kasar yang biasanya jatuh ke dasar tungku. Abu cair menempel di tabung kettle dan akhirnya jatuh ke dasar tungku. Nah, di banyak tungku ada sistem air yang dengan cepat mendinginkan abu ini. Dan biasanya abu ini juga disebut atau dikenal dengan abu dasar basah. Biasanya kurang lebih 15% abu yang dihasilkan merupakan bottom ash atau dikenal dengan istilah BA. Di beberapa negara juga disebut sebagai furnace bottom ash atau FBA. CCP yang ketiga adalah xenosphere. Xenosphere adalah partikel abu berongga yang terbentuk di aliran gas tungku. Terkadang partikel ini akan mengandung bola abu yang lebih kecil, di mana mereka akan mengapung di atas air dan biasanya dikumpulkan dari laguna, di mana sistem pembuangan abu atau air digunakan. Nah, yang keempat adalah abu terkondisi. Abu terkondisi adalah abu terbang yang dicampur dengan proporsi air, di mana biasanya 10 hingga 20% masa kering, sehingga dapat diangkut dengan kendaraan yang nantinya berujung normal tanpa masalah dengan abu tersebut. Abu terkondisi ini akan dijual atau biasanya akan dijual atau dibuang atau ditimbun sementara. Yang terakhir adalah desulfurisasi bahan bakar gas, merupakan sumber kalsium yang diinjeksikan ke dalam aliran gas tungku untuk menghilangkan senyawa sulfur. Dalam sistem basah, lumpur dengan tanah kapur disemprotkan ke aliran gas. Setelah penguraian batu kapur, belerang bereaksi dengan kapur dan setelah oksidasi akan membentuk kalsium sulfat, di mana gipsum desulfurisasi gas buangan atau FGD ini digunakan dalam industri gipsum sebagai pengganti gipsum alam. Selanjutnya adalah pengolahan limbah batu bara. Yang pertama adalah geng. Fly ash dan geng adalah dua limbah padat industri utama. Komposisi kimiawinya yaitu SiO2, AlO3, Fe2O3, dan beberapa pengotor lainnya. Karena geng merupakan limbah padat utama dari penambangan batu bara, salah satu pendekatan yang paling umum untuk batuan sisa adalah konstruksi tumpukan yang merangkum batuan paling kaya pirit di inti tumpukan batuan sisa. Untuk beberapa geng, batuan karbon tinggi umumnya dicampur dengan batu bara lain untuk pembangkit listrik di
penambangan, sebagian besar dengan metode pemrosesan yang berbeda. Geng digunakan kembali sebagai bahan masukan untuk bahan konstruksi konvensional, misalnya semen, dan bahan bangunan modern seperti produk terkalsinasi dengan geng batu bara tinggi, bata berlubang tanpa beban, dan beban. Selanjutnya ada fly ash. Fly ash merupakan limbah dari proses pembakaran batu bara untuk pembangkitan listrik. Sebagian besar abu batu bara dibuang ke tumpukan kerucut dan berpotensi mencemari lingkungan, tanah, dan air melalui pembentukan debu. Meskipun beberapa di antaranya adalah daur ulang yang digunakan dalam bahan konstruksi sipil, permintaan abu batu bara oleh industri konstruksi dibatasi. Cara mengolah abu batu bara yang pertama, pengolahan alkali dapat mengubah abu batu bara menjadi zeolit. Selanjutnya, pupuk kalium silikat dihasilkan dari abu batu bara dan memiliki daya penerimaan yang lebih tinggi dalam tanah dibandingkan dengan pupuk konvensional. Yang selanjutnya, emisi sulfur dioksida dikendalikan oleh desulfurinasi gas buang menggunakan abu batu bara. Yang ketiga adalah air tambang batu bara dan CMB. Ada banyak masalah yang muncul dalam pengolahan tambang batu bara, seperti sebagian air limbah diolah secara memadai, kapasitas pengolahan yang tidak memadai, desain tambang batu bara yang tidak tepat, kualitas air yang diolah buruk, dan lain-lain. Secara tradisional, penggunaan kembali air tambang batu bara dapat dibagi menjadi 4 jenis: produksi industri, pemurnian lingkungan, kehidupan hidup, dan air pertanian untuk irigasi. Karena ekstraksi metana dasar batu bara yang tidak ekonomis, gas tersebut sebelumnya diekstraksi oleh gas ventilasi ke udara secara langsung tanpa pengolahan dan pengembangan yang mengakibatkan pemborosan sumber daya, efek rumah kaca, dan geokonisis. Oleh karena itu, diperlukan pengembangan sumber daya dan pencegahan serta pengurangan bencana tambang. Sekian dari saya, terima kasih. Oke, selanjutnya tentang efek batu bara bagi kesehatan manusia. Batu bara banyak digunakan untuk pembangkit energi di banyak negara. Batu bara merupakan sumber energi terpenting kedua di dunia dan berkontribusi sebesar 40% dalam konsumsi energi primer global. Dari segi ekonomi, sumber energi ini termasuk revolusioner. Namun dilihat dari sudut pandang lingkungan, batu bara menghasilkan polusi udara yang sangat besar yang menjadi ancaman bagi manusia. Ada sangat banyak produk samping berbahaya yang dihasilkan dari batu bara yang berbahaya bagi kesehatan manusia, seperti mikropartikel pada batu bara maupun partikel nanonya. Pembakaran batu bara melepaskan campuran komponen gas dan campuran kompleks partikel dengan karakteristik ukuran morfologi, kimia, fisik, dan biologi yang berbeda ke dalam atmosfer. Terpapar polutan dari batu bara sendiri dapat berdampak negatif terhadap kesehatan. Selanjutnya, apabila kita menghirup udara yang terkontaminasi secara terus-menerus, akan memicu banyak penyakit seperti penyakit yang akan mempengaruhi paru-paru, sistem kekebalan jantung, sistem reproduksi, otak, DNA, dan secara umum tentang kesehatan manusia. Bukan hanya pembakaran batu bara yang menjadi masalah kesehatan. Debu batu bara selama proses ekstraksi, transportasi, dan penanganannya yang meliputi pekerja dan lingkungan sekitarnya juga menyebabkan efek xenobiotik, sehingga diperlukan upaya untuk mengurangi batu bara sebagai sumber energi, serta diperlukannya penelitian lebih lanjut tentang metode penambangan batu bara yang baik dan tidak merusak lingkungan. Selanjutnya, polutan dari batu bara akan menyerang paru-paru. Paru-paru adalah target pertama polutan udara. Studi yang dilakukan dengan penambang batu bara menunjukkan data yang signifikan,
yang mengganggu tentang kesehatan paru-paru yang dipicu oleh penghirupan batu bara atau CMDLD. Orang yang terpapar batu bara secara tidak langsung dapat terkena penyakit paru obstruktif kronik atau PPOK, asma, kanker paru-paru, dan infeksi saluran pernafasan. Dalam gambar ini terlihat jelas perbedaan antara paru-paru normal dengan paru-paru pengidap PPOK. Pada paru-paru pengidap PPOK, volume paru-paru terlihat lebih kecil dibandingkan dengan paru-paru normal. Umumnya, PPOK berkembang secara perlahan dan tidak menimbulkan gejala khusus pada tahap awal. Gejalanya baru muncul setelah bertahun-tahun ketika sudah terjadi kerusakan signifikan pada paru-paru. Sejumlah gejala yang biasanya dialami oleh penderita PPOK adalah batuk yang tidak kunjung sembuh yang disertai dahak, nafas tersengal-sengal, terutama saat melakukan aktivitas fisik, berat badan menurun, nyeri dada, bengek atau mengi, dan terjadi pembengkakan di tungkai dan kaki, serta lemas pada tubuh. Selanjutnya, polutan dari batu bara juga menyerang sistem imun. Menurut studi epidemiologi, paparan kronis anak usia dini terhadap bahan bakar padat dapat menyebabkan infeksi saluran pernafasan bawah akut. Setelah terhirup, kontaminan akan mencapai paru-paru, lalu mulai merusak struktur paru-paru. Setelah paru-paru terkontaminasi, partikel-partikel ini akan mencapai aliran darah dalam semua jaringan tubuh, sehingga akan memicu inflamasi, yaitu proses pembekuan darah. Dan darah pun membeku di dalam tubuh, atau terjadi koagulasi darah. Koagulasi darah akan menyebabkan bakteri menyerang sel imun, sehingga terjadi infeksi. Koagulasi dapat menyebabkan stroke, trombosis, arteriosklerosis, yang secara intrinsik terkait dengan morbiditas, mortalitas, dan kardiovaskuler. Selanjutnya, polutan dari batu bara juga akan menyerang jantung. Studi epidemiologi yang dilakukan di pusat-pusat perkotaan dan perdesaan telah membuktikan bahwa polusi udara lingkungan sangat terkait dengan peningkatan risiko penyakit arteri koroner, gagal jantung, stroke, dan mortalitas kardiovaskuler. Penyakit kardiovaskuler juga dapat terjadi jika udara dan air yang terkontaminasi dengan racun yang ditemukan dalam pengolahan batu bara. Dalam gambar ini terlihat perbedaan antara jantung yang normal dengan jantung pengidap gagal jantung. Pada serabi kiri, pengidap gagal jantung terlihat lebih membesar dibandingkan dengan jantung orang yang normal. Beberapa gejala gagal jantung seperti berikut. Yang pertama, sesak nafas, terutama saat melakukan aktivitas fisik atau saat berbaring. Terdapat bengkak-bengkak di dalam tubuh, misalnya di pergelangan kaki. Jantung berdebar cepat lelah, nafsu makan berkurang, terjadi batuk-batuk yang tidak kunjung membaik, dan dirasakan memberat di dalam malam hari, sulit fokus dan konsentrasi. Selanjutnya, polutan dari batu bara juga menyerang otak. Polutan yang dikeluarkan pembangkit listrik menimbulkan gangguan kesehatan masyarakat dan otak menjadi sasarannya. Periode akut eksposisi PM2,5 yang dihasilkan oleh polutan dan kadar karbon hitam cukup untuk mempengaruhi perkembangan kognitif anak, termasuk gangguan memori. Polutan dalam batu bara seperti arsenik, merkuri, dan aluminium dapat memicu kerusakan otak, seperti pada arsenik, yang dapat mempengaruhi saraf perifer, terutama serat sensorik yang menyebabkan penyakit neuropatik yang menyakitkan dan menyerang penciuman termasuk insomnia dan ageusia. Ag atau merkuri yang menyebabkan diagnosis penyakit Alzheimer. Dan juga terdapat ion tembaga lain seperti besi, mangan, timbal, dan zinc yang berinteraksi dengan banyak enzim dan molekul di otak. Karena muatannya, ion ini dapat memicu spesies reaktif oksigen tingkat tinggi dan cedera sel. Hal ini dapat menyebabkan berbagai penyakit neurodegeneratif seperti Alzheimer, penyakit Parkinson, dan penyakit Huntington. Pada gambar terlihat perbedaan otak yang normal dengan otak yang mengalami Alzheimer. Dalam otak yang mengalami Alzheimer,
kapasitas otak atau otak lebih menciut atau lebih terlihat mengecil dibandingkan dengan otak yang normal. Hal ini akan menyebabkan seseorang mengalami gangguan daya ingat, sulit fokus, sulit melakukan kegiatan yang familiar, disorientasi, kesulitan mengalami fusiospasial, gangguan komunikasi, dan salah membuat keputusan. Di sini saya akan mempresentasikan tentang efek batubara bagi lingkungan. Penggunaan batubara yang begitu besar berdampak negatif terutama bagi lingkungan, baik yang berasal dari produksi batubara maupun pertambangan batubara. Residu pembakaran batubara dibuang di lokasi seperti lahan pembuangan, sungai, dan pertambangan yang menyebabkan polusi hingga kerusakan lingkungan. Dan berikut merupakan persentase lokasi pembuangan residu pembakaran batubara. Yang pertama adalah polusi udara. Polusi udara didefinisikan sebagai komponen polutan udara termasuk di dalamnya zat fisik, kimia, biologi, substansi radioaktif, dan komponen lain yang memasuki udara. Polusi udara ini disebabkan oleh abu pembakaran batubara yang keluar dari furnace lalu menjadi polutan. Polutan penyebab polusi udara pada batubara dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah polutan organik dan kedua adalah polutan anorganik. Polutan organik terbagi menjadi yang pertama, makromolekul tidak larut dalam pelarut organik normal, subkomponen dominan yang terdiri dari kerangka, komponen aromatik dan hidroaromatik yang terkondensasi, dan yang kedua adalah subkomponen yang kurang dominan yang larut dalam pelarut organik normal. Komponen poliaromatik hidrokarbon atau PAH yang terdapat pada abu batubara atau dalam fraksi gas ini merupakan persoalan penting bagi manusia dan lingkungan. PAH merupakan komponen organik yang terbentuk dari dua atau lebih cincin benzen dan diketahui secara luas merupakan polutan beracun yang memiliki sifat mutagenik dan karsinogenik. Konsentrasi dari PAH ditentukan oleh kondisi pembakaran dan sifat dari batubara yang dipakai dalam pembangkit listrik. Kedua adalah polutan anorganik. Komponen yang termasuk dalam polutan anorganik yakni aluminium, timah, kadmium, nikel, merkuri, dan sebagainya. Komponen-komponen ini terkandung dalam abu pembakaran batubara yang berterbangan. Berikut merupakan komponen-komponen pada batubara yang terdiri dari bottom ash and fly ash. Kemudian ada polusi air. Polusi air disebabkan oleh pembuangan limbah pertambangan batubara ke sungai yang dekat dengan pertambangan dan mobilitas ke sungai dari limbah batubara yang dibuang di lahan pembuangan akibat hujan. Polusi air yang diakibatkan oleh limbah batubara mengakibatkan menurunnya kualitas air, menurunnya irigasi air, dan pengurangan biodiversitas. Dalam polusi air mencakup di dalamnya yang pertama adalah alkalinitas. Jika batubara mengandung banyak sulfur, maka sungai yang tercemar akan cenderung asam. Yang kedua, kontaminasi logam berat. Logam seperti tembaga dan seng merupakan logam berbahaya, walau dalam konsentrasi yang sedikit dan akan lebih destruktif pada kondisi asam. Selain kedua logam tersebut, merkuri merupakan logam lain yang menjadi penyebab utama dari pencemaran air. Kemudian ada drainase tambang asam. Tambang batubara meningkatkan laju pembentukan asam yang disebabkan oleh paparan mineral besi sulfida ke kondisi atmosfer. Drainase tambang asam atau acid drainage mine merupakan masalah serius yang disebabkan oleh tambang batubara karena dapat menyebabkan matinya tumbuhan di sekitar pertambangan. Kemudian ada polusi tanah. Polusi tanah dapat disebabkan dari limbah batubara yang dibuang di sebuah lahan pembuangan. Lalu komponen-komponen yang terkandung pada batubara menjadi polutan. Sama halnya seperti polusi air, limbah batubara menyebabkan perubahan kimiawi pada tanah seperti alkalinitas, keasaman, dan kontaminasi logam berat. Limbah tambang mengandung alkali dalam jumlah besar, logam alkali tanah, sulfide, dan sebagainya yang menyebabkan polusi garam anorganik pada air tanah. Polusi tanah oleh limbah batubara ini berakibat pada hilangnya biodiversitas pada tanah dan penurunan kualitas tanah untuk agrikultural. Lalu yang terakhir adalah kerusakan kontur permukaan tanah. Kerusakan kontur permukaan tanah ini berakibat luas tidak hanya pada penurunan hasil panen, tetapi juga menyebabkan masalah lainnya seperti kegagalan utilitas, kematian tanaman, patahnya permukaan dan hilangnya tanah, kegagalan sistem drainase, kerusakan bangunan, dan sebagainya.
Kerusakan kontur permukaan tanah ini bergantung pada jenis penambangan. Yang pertama, penambangan permukaan. Jenis penambangan batu bara pada permukaan menimbulkan kerusakan yang besar bagi permukaan bumi. Perubahan permukaan tanah secara drastis terjadi karena adanya aktivitas pertambangan seperti pengangkatan tanah, batuan, dan batu bara. Jumlah material yang tidak memadai untuk mengisi lubang akhir permukaan tambang batu bara membuat area tersebut dikelompokkan menjadi topografi yang mencakup cekungan yang memiliki kemiringan relatif curam. Reklamasi kontur tambang seringkali menghasilkan lereng yang curam dan menjadi daerah yang rawan terjadi erosi karena terlalu curamnya lereng dan sifat non-homogen. Yang kedua, penambangan bawah tanah. Pada jenis penambangan bawah tanah menimbulkan penurunan permukaan tanah yang berimbas pada topografi permukaan tanah. Setelah batu bara diambil dari tambang bawah tanah, atap dari tambang tersebut bisa runtuh, lalu menyebabkan runtuhnya lapisan bebatuan di atasnya, dan kemudian menyebabkan penurunan permukaan tanah. Tingkat keruntuhan ini memiliki beberapa faktor, yakni ketebalan dari batu bara yang diambil, kedalaman penambangan, metode penambangan, dan sebagainya. Selanjutnya adalah reklamasi bekas tambang batu bara. Reklamasi ialah kegiatan yang bertujuan untuk memperbaiki atau menata kegunaan lahan yang terganggu sebagai akibat kegiatan usaha pertambangan agar dapat berfungsi dan berguna sesuai peruntukannya. Berikut adalah foto bekas tambang sebelum reklamasi dan juga bekas tambang sudah dilakukan reklamasi. Reklamasi memiliki beberapa tujuan, di antaranya menghilangkan, merawat, dan memodifikasi kontaminan untuk menghilangkan bahaya, pemindahan semua fasilitas dan bangunan yang mengancam kesehatan dan keselamatan manusia untuk menghilangkan bahaya kesehatan, penanaman kembali secara progresif dan stabilisasi residu untuk mengurangi potensi drainase asam tambang atau air kontaminan sebagai upaya untuk memulihkan tanah dan juga sumber daya air yang terkena dampak, mengembangkan lahan milik publik untuk rekreasi, tujuan konservasi, tujuan bersejarah, manfaat ruang terbuka, dan juga fasilitas umum lainnya untuk memastikan bahwa lahan pasca penambangan memiliki masa depan yang layak, sehubungan dengan manfaat keduanya bagi lingkungan dan juga sosial ekonomi. Ini dilakukan dengan beberapa tahapan, diantaranya konservasi topsoil, penataan lahan, pengelolaan sedimen dan juga pengendalian erosi, penanaman cover crop, penanaman tanaman pionir, dan juga penanggulangan logam berat. Reklamasi yang pertama yaitu konservasi topsoil. Topsoil sendiri ialah tanah pucuk atau lapisan tanah yang paling atas. Lapisan ini memenuhi syarat untuk digunakan sebagai media tumbuh tanaman, sehingga lapisan inilah yang akan dikonservasi. Tahap yang kedua yaitu penataan lahan. Penataan lahan ini dilakukan dengan menutup lubang galian atau kolong dengan menggunakan limbah tailing, membuat saluran drainase, dan juga meratakan permukaan tanah. Penempatan tanah pucuk akan ditempatkan pada areal atau jalur tanaman. Tahapan selanjutnya yaitu pengelolaan sedimen dan juga pengendalian erosi. Pengelolaan sedimen dilakukan dengan membuat bangunan perangkap sedimen seperti rorak, sedangkan pencegahan erosi dapat diterapkan pada areal bekas tambang dengan menggunakan strip vetiver. Tahapan selanjutnya yaitu penanaman cover crop. Karakteristik cover crop atau tanaman penutup yang dibutuhkan adalah mudah ditanam, bersimbiosis dengan bakteri atau fungi yang menguntungkan cepat tumbuh dan rapat, menghasilkan biomasa yang melimpah dan mudah terdekomposisi, tidak berkompetisi dengan tanaman pokok, dan juga tidak melilit. Tahapan selanjutnya yaitu penanaman tanaman pionir. Penanaman ini dilakukan untuk mengurangi kerentanan terhadap serangan hama dan penyakit, serta menarik binatang penyebar benih, khususnya burung. Beberapa jenis tanaman pionir yang biasa digunakan diantaranya adalah albizia, johar, dan lain-lain. Selanjutnya yaitu penanggulangan logam berat. Vegetasi penutup tanah yang digunakan untuk memantapkan timbunan buangan tambang dan juga membangun kandungan bahan organik dapat digunakan untuk mengurangi kandungan logam berat dan
dengan menyerapnya ke dalam jaringan. Oke, sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatian dan waktunya, dan kami mohon maaf apabila dalam video ini terdapat banyak kesalahan. Sekian dan terima kasih.